Rumah memang menjadi hal paling utama yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga. Apalagi rumah tersebut berada di dalam sebuah kawasan Islami, seperti di Puri Nirana Cigelam, Purwakarta ini. Tapi, tahukah Anda, satu peluang besar di balik ramainya perumahan syariah ini? Betul sekali, ini adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan memiliki aset produktif di tengah perumahan Islami yang sudah terbangun dan dihuni ratusan keluarga Muslim. Segera jadikan ruko 1 dan 2 lantai di sini menjadi aset pertama Anda di Purwakarta. Dan dapatkan passive income dari kenaikan nilai investasi bangunan dan keuntungan usaha dari aset produktif Anda. Datang langsung dan pilih unitnya di Puri Nirana Cigelam, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajak Anda belajar investasi di satu perumahan syariah terbesar pertama juga di Purwakarta. Namanya adalah Puri Nirana Cigelam. Kita tahu teman-teman, Anda juga sering menyimak atau sudah banyak ngepoin video-video saya sebelumnya. Kita sudah bedah bagaimana unit-unit terbangunnya sudah ratusan unit, hampir 230-an unit yang sudah serah terima dan kemudian juga sedang dibangun dan sebagainya. Totalnya di sini sekitar 330-an unit dan sudah dihuni banyak banget, hampir 200-an ya. Hampir 200-an keluarga juga ada di Puri Nirana Cigelam ini. Tapi ya itu sudah tahu sih, bahkan lingkungan islaminya, suasana islaminya juga sudah orang-orang sudah banyak yang testimoni lah, katakanlah enak banget di Puri Nirana Cigelam ini ya. Nah, sekarang kita akan membukakan sebuah bisa dikatakan ini adalah informasi terbatas, informasi sangat-sangat penting, harta karun yang terpendam di Puri Nirana Cigelam. Saya berlebihan nggak sih? Kita akan berbincang saja bersama dengan Mas Erik Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rudi. Boleh saya belajar investasi di sini? Bab investasi dong. Boleh banget, seperti itu. Katanya di sini ada harta karun yang terpendam, teman-teman. Yes. Apakah itu disebutnya apa? Tolong dijelaskan. Saya akan mendengarkan saja. Oke. Harta terpendam ya. Tadi sebelumnya kita sebetulnya sudah ada info ya seperti itu. Di Puri Nirana Cigelam itu ada salah satu blok yang memang dari dulu sampai sekarang itu belum kita launching. Wow. Belum kita publish. Apa itu? Yaitu terkait aset produktif lahan ruko. Wow. Aset produktif lahan ruko. Ini mengerikan. Aset produktif. Entar. Sebelum ke definisi dan penjelasan dari aset produktif di lahan ruko, salah satu blok Puri Nirana Cigelam ini, punten banget. Kenapa ini nggak di launching dari awal? Maksudnya ini kok disumput-sumputkan gitu. Kayak kesannya tuh disembunyikan dan sebagainya. Disembunyikan atau enggak sih sebenarnya? Sebetulnya kita enggak disembunyikan karena memang posisi lokasi blok tersebut kan memang paling depan, Kang Rud, seperti itu. Yes. Hanya saja karena memang notabene lokasi Puri Nirana Cigelam adalah dekat dengan kawasan bisnis Purwakarta ataupun industri Purwakarta. Betul. Ya kebanyakan orang-orang yang bekerja di kawasan bisnis dan kawasan industri di Purwakarta itu mencari hunian, mencari rumah seperti itu, Kang Rudi. Jadi bukan belum dipublish seperti itu. Jadi target pertama memang rumah dulu. Betul, seperti itu. Ketika memang unit rumah sudah banyak dihuni, artinya lahan blok ruko itu menjadi ya sangat
aset produktif ketika memang sudah banyak yang menempati di sini, Kang Rudi. Yes. Seperti itu. Oh gitu. Jadi gini teman-teman. Ini manajemen dari Puri Nirana Cegelam, PT Syariah Greenland itu punya cara yang sangat, bagi saya ini cara apa ya? Profesional banget. Artinya ada aset yang ini nih bagi Anda para developer yang kemudian sama-sama juga yang sedang mengembangkan project, terutama developer syariah maksud saya ya. Betul. Tetap harus mengontrol ada aset yang disimpan dalam tanda kutip ya, yang ini timingnya, momentumnya itu menunggu satu momen terbaik, yang itu kalau di Puri Nirana Cegelam adalah sekarang. Yes. Kemudian di launching lah sekarang. Maka aset Puri Nirana Cegelam yang katakanlah kalau unit rumah sisa berapa yang mungkin masih available, ada 7 yang di tahap ini ya, nanti sebelum perluasan katakanlah tinggal sedikit lah kalau unit rumah, tapi ada aset yang luar biasa yang disimpan sejak 4 tahun yang lalu katakanlah. Itu adalah aset produktif satu blok yang yakni kafling ruko. Betul. Wow, betul. Ngeri. Oke, kenapa kemudian masuk ke definisi boleh ya? Boleh. Kenapa dikatakan ini adalah aset produktif? Apakah aset produktif untuk project atau untuk manajemennya Mas Erik, atau aset produktif sebenarnya justru ini sudut pandangnya punten ya, yang nanti akan mungkin Anda ya yang memiliki aset ini. Untuk siapa disebut aset produktif ini? Oke, saya menjelaskan. Aset produktif ini untuk siapa? Yaitu untuk orang yang memang bisa atau konsumen yang bisa memiliki kafling ruko ini, Kang Rud. Wow, seperti untuk itu. Anda berarti betul. Untuk teman-teman yang ada di sana. Bukan untuk kita ya? Ya iyalah, yang produktifin kan siapa gitu ya? Iya, seperti itu yang menghidupkan itu. Nah, kenapa kita sebut aset produktif? Yes. Karena lahan tersebut sudah berdiri di hunian yang sudah terbangun, sudah ditempatin. Hanya saja itu kita belum launching. Benar. Kita masuk definisi tadi ya. Siap. Aset adalah tanah yang memang mungkin bisa dimiliki oleh konsumen, calon konsumen atau teman-teman yang ada di sana. Ketika ketika sudah memutuskan beli, didiamkan saja nih Kang Rud. Iya. Dipanasin, dicangkulin. Itu dicangkulin ya. Benar. Itu tanah benar. Betul. Harganya itu naik sendiri. Iya betul. Dipanasin, dihujanin, dicangkulin. Makanya disebut itu aset. Kalau aset itu dibiarin aja naik harganya. Kayak mobil-mobil Hot Wheel gitu ya. Yang kecil-kecil. Kata orang sih ada yang ngumpulinnya kayak gitu-gitu. Tapi ini lebih besar. Ini kafling tanah atau bahkan mungkin bangunannya. Yes. Wow. Betul. Kenapa nilainya? Nah, kenapa itu bisa naik? Kenapa? Karena kita tahu. Ya. Namun banyak yang mungkin agak kurang peduli seperti itu. Bumi itu kan diciptakan satu kali. Oke. Betul nggak? Wah, ini luas Sepakat banget. Ya? Sepakat banget. Tapi yang menempatinya, yang mengisi bumi gitu ya, terus bertambah Kang Terus Rud, seperti itu. Masya Allah. Dari posisi dulu menciptakan mungkin pemerintah kita ada kota, lahan dekat kota, lahan pinggiran kota, sampai ke pinggir-pinggir lagi seperti banget. itu gitu. Artinya apa? Artinya kebutuhan tanah, rumah itu terus terjawab. Apa istilahnya? Permintaan tuh terus naik. Meningkat, betul. Sedangkan bumi itu luasnya cuma segitu-gitu. Iya, betul. Oke. Nggak mungkin disiram cairan tertentu jadi agak melar gitu ya. Aduh, enggak, saya kenapa Mas Erik menjelaskannya sampai ke sana ya? Ini keren banget. Karena apa? Tapi benar, itu adalah dasar penjelasannya bahwa hukum keterbatasan tadi ya. Sedangkan kemudian permintaan itu terus bertambah, sehingga yang tidak bisa. Jadi tanah atau kafling, apalagi di tengah perumahan Islami yang lingkungannya sudah terbentuk, itu kemudian menjadi sangat penting. Alaminya itu ya udah pasti naik terus tuh. Gitu ya. Wow, itulah maka disebut tadi ada kalimat aset, frase ya, aset produktif. Betul. Secara aset berarti tadi tanah itu menjadi aset karena dibiarin aja naik sendiri. Karena yang butuh lebih banyak. Betul. Nah, permintaan lebih banyak. Itu keren banget. Betul. Di PNC ini punten ya, dulu kalau nggak salah pernah juga ada penjualan kafling. Betul.
misal nih, jangan sebutin harga, tapi kemudian naiknya berapa persen sampai ke titik sekarang, mungkin setahun 2 tahun. Ini kita Kalau tanah yang kafling rumah ya, itu total hampir ya dari awal sampai sekarang nih. Iya. Berapa kali lipat mungkin? Nyampe nggak kali lipat? Kalau sebut persen hampir 90% Kang. 90%. Oh, keren banget kenaikannya. Ih, mengerikan. Misal punten nih ya, semeter misalnya tadinya 2 juta, misalnya sekarang tuh sekitar 3,5 atau 4 juta. Ya, betul. Ih, mengerikan. Itu artinya ya itulah namanya aset. Ya, betul. Apalagi aset yang ini yang ada di depan. Itu kalau di site plan di dinas ya, di perizinan dan sebagainya, berarti ini area komersil. Area komersil seperti itu. Itu baru kafling aset ya. Tapi kalau misalkan Kang Rudi ataupun saya lah teman, ceritanya saya aja ya. Amin ya Allah. Amin. Gimana? Beli kaflingnya, terus juga membangun kafling aset ruko tersebut dengan ruko. Toko lah atau apalah gitu ya. Jualan kebutuhan yang memang banyak dibutuhkan oleh warga yang tinggal di Puri Nensi Gelam. Yes. Itu betul. Artinya akan terserap. Ya. Artinya ada keuntungan lain dari nilai aset yang terus naik. Artinya aset produktif. Produktif. Hari-hari bisa menguntungkan. Apalagi betul. bulanan-bulanan, apalagi mau lebaran misalnya kita punya aset produktif di sini, katakanlah berupa toko dan sebagainya. Betul Kang Rudi itu. Oh gitu. Makanya dinamain aset produktif. Gitu. Untuk siapa? Tanggung jawab nih. Untuk siapa? Untuk teman-teman Kang Rudi dan Kang Rudi. Dan yang ada di sana. Ini kan teman-teman yang lihat ini kan lagi belajar investasi juga, Mas Er. Misalnya begini, teman-teman punya dana nih yang hitungannya pas dengan ini. Sebenarnya benefit atau profit apa yang bisa digambarkan? Peluang apa ketika teman-teman itu kemudian mendapatkan memilih aset produktif yang ada di Puri Nerana Cigelam ini di wilayah komersilnya. Contoh mungkin ya. Contoh kecil terkait kebutuhan pangan kita. Artinya contoh misalkan di dalam beras seperti itu. Kita makan pasti sehari itu 3 kali. Artinya kebutuhan 3 kali sehari. Ini kan udah ada hitungannya nih kayaknya nih. Anggaplah satu hari itu dengan suami, istri dan anak 2 itu sekitar 3 liter. Wah, seperti itu. Saya bilang saya sendiri. Iya betul. Ini kayaknya rumus hitungannya Mas Erik, nggak apa-apa. Cik yang nyaho. Gimana nih? Contoh dari hitungan itu 3 liter. Kalau misalkan dikali dalam 1 bulan, 3 kali 30 hari. Iya. Berapa Kang Rud? 90 dong. Liter. Itu baru satu keluarga. Kali 200-an. Yes. Berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari aset produktif yang memang teman-teman yang memiliki dana bisa mengimplementasikan di sini. Wow, keren banget. Itu bagi yang tadi targetnya adalah targetnya adalah orang-orang yang ada di dalam Puri Nerana Cigelam. Tapi kata Mas Erik sebelum take ini katanya juga bahwa kan area komersil itu kan deket banget sama jalan raya. Ya. Betul. Pasti dong, maksud saya bahwa aset produktif ini yang bentuknya ruko, toko dan sebagainya ini misalnya ya, itu juga diakses oleh atau untuk kepentingan-kepentingan di luar komplek Puri Nerana Cigelam dong. Artinya misalnya nih, kalau saya punya kepentingan misalnya buka usaha yang itu nggak ada kaitannya dengan perumahan Puri Nerana Cigelam, tapi saya butuh aset itu, saya butuh ruko itu karena saya misalnya nih penyokong spare part misal nih, atau toko atau apa dan sebagainya yang ada kaitannya dengan industri, ada kawasan industri misalnya gitu. Kemudian bisnis saya juga berkaitan dengan support ke wilayah kawasan bisnis Kota Purwakarta misalnya gitu. Bisa dong punya aset di sini, boleh nggak sih? Boleh banget kan? Boleh banget. Karena kan itu gerbang, langsung masuk, langsung ke situ kan, belok kanan langsung nyampe. Yes, betul. Itu boleh banget. Namun nanti tetap ada apa ya namanya ya? Di sini kan yang kita tawarkan itu adalah 2 ruko di sini tuh dengan 2 tipe satu jenis
usaha yang sama. Oke. Gitu artinya tetap menjaga kualitas, Yes. tetap menjaga barang dagangan yang dijualnya dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai apa yang dijual itu tidak berdampak kepada warga sekitar ataupun Iya benar-benar lingkungan sekitar juga. Kebayang sih. Artinya gini, ini teman-teman, ini diperuntukkan untuk teman-teman atau bahkan untuk konsumen atau Anda yang sudah punya unit di Puri Energy Gelam. Katakanlah ini adalah tabungan investasi aset pertama selain rumah. Ya. Itu. Karena kenapa? Karena kita bisa tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tetangga yang ada di sini, yang ratusan ratusan tetangga ini. Betul. Misalnya nih, saya punya rumah di PNC. Betul. Kemudian saya mau ikut ada apa nih kebutuhan? Udah deh, sekalian saya investasi di ruko ya, di aset produktif itu. Kemudian dilihat-lihat, wah, ternyata ada kebutuhan komoditas tertentu. Wah, udah saya saya jualan di situ deh gitu. Yang paling masuk akal, maksudnya paling dekat itu adalah yang beli ruko ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin coba memahami bagaimana cara berinvestasi di Puri Energy Gelam, itu adalah Anda yang sudah beli unit. Justru pasti yang paling tahu kebutuhan di sini, betul ya? Warga, betul. Nah, itu salah satunya. Tapi yang tadi saya lihat, Mas R, misalnya ada orang yang di luaran sana pun juga punya. Ini keren banget. Tadi PNC menggagas atau memberikan konsep adalah satu ruko, dua ruko. Maksudnya gini, satu usaha gitu maksud saya. Jadi per dua ruko satu usaha. Untuk menjaga kualitas. Karena kalau misalnya satu ruko satu usaha itu jadi monopoli ya. Yes. Gitu. Harganya melambung tinggi dan sebagainya. Tidak menjaga kualitas juga. Oke, artinya ada boleh boleh ada yang dua ruko sejenis. Betul. Usaha dengan usaha sejenis. Artinya ini menjaga persaingan. Betul. Ih, keren banget. Sampai di tataran itu bukan diatur ya, artinya itu dikonsepkan ya. Ya. Wow, jadi Anda siapa yang berkesempatan, Anda yang menjadi warga di Puri Energy Gelam itu pertama harus tanya Mas Erik dan harus mendapatkan posisi yang karena paling dekat ke sini, tinggal tanya dong. Betul. Dan sekarang di launching itu adalah aset produktif berupa kafling ruko di area komersil Puri Nirana Cigelam. Iya, betul. Wow. Kang Rudi. Dan satu lagi Kang Rudi, yes, yang perlu mungkin saya sampaikan, kita beberapa waktu yang lalu kita melakukan riset kepada warga yang ada di Puri Nirana Cigelam terkait kebutuhan produk apa yang akan dimunculkan di ruko kita. Aduh. Mau disampaikan di sini? Hah? Bingung mau disampaikan di sini nggak? Berarti ada produk. Bagi Anda yang mau gini. Mau ingin berinvestasi di aset produktif di area komersil Puri Nirana Cigelam, bonus konsultasi dan hasil riset produk yang dibutuhkan oleh warga di sini, bener? Yes. Jangan sebutin di sini, nanti bocor ya. Kalau ini kan biar datang langsung ke Mas Erik, pasti udah punya nomornya Mas Erik kalau orang Puri Nirana Cigelam. Tapi orang di luar sana pun, teman-teman yang ingin mempunyai aset produktif di Puri Nirana Cigelam dengan peluang keuntungan besar, menurut saya, Mas Erik, itu harus langsung kontak sini atau datang langsung ke sini ke kantor Puri Nirana Cigelam. Betul. Di sini di tempat kita konten ini ya. Mas Er, terakhir deh ingin disampaikan, Puri Nirana Cigelam kaitan dengan investasinya ya. Iya. Seberapa investasi kamu deh? Seberapa naiknya investasi para konsumen yang sudah beli di sini? Ini bab investasinya. Dulu harga berapa, sekarang naik berapa? Tadi kafling hampir 90-100%, 2 kali lipat. Betul. Kalau rumah? Kalau rumah di sini ROI-nya dulu ini mungkin ini yang dirasakan warga konsumen yang memang sudah beli awal-awal di 4 tahun yang lalu. Yes, di awal-awal. Namun tidak menutup kemungkinan buat teman-teman Kang Rudi untuk bisa segera karena kenaikannya masih terus kan? Yes, betul. Itu per tahun berapa sih ROI-nya? Itu 20 hingga 25%. 20 hingga 25% return on investment di Puri Nirana Cigelam bisa dicek itu bisa dicek karena by data ya. Ya karena Mas Erik ada di sini gitu loh maksudnya. Itu gede banget, punten banget ya. Dan ini adalah istilahnya mah ya,
investasi yang dalam bentuk aset yang tentu saja ini syar'i ya. Memang ini benar-benar menikmati kenaikan alami dari sebuah aset yang ada di lingkungan yang nyaman. Betul. Gitu. Jadi sifat teman-teman kita ini biasa udah belajar Mas Erik ya. Jadi sifat dari investasi itu pasti istilahnya ya, kalau unit kalau udah nyaman itu pasti kenaikannya tuh dahsyat. Dan di sini terbukti kenaikannya keren, return on investment-nya sampai 20-30% per tahun. Wow, gitu ya. Artinya di sini punya jaminan satu, keamanan, Mas. Betul ya? Betul. Keamanan. Saya lihat juga nih 24 jam. Kemudian ada CCTV ya? Ada CCTV di setiap sudut. Pasti itu jaminan tuh. Yang kedua pasti nyaman. Gitu Mas R. Ya pasti gini teman-teman, kalau orang udah punya rumah, rumah berapa? Saya belilah sekian. Kalau udah nyaman, beli sekian, enggak beli sekian, enggak naik dong alaminya, bener nggak? Betul. Akhirnya bersekian, 2 kali sekian misalnya gitu. Akhirnya ya udah deh, wow 2 kali sekian Mas. Iya, itulah yang terjadi gambaran ya di Puri Nirana Cigelam, betul ya? Betul. Oke, ada lagi Mas? Ada terkait naiknya nilai itu bukan hanya dari kenyamanan yang hanya tercipta oleh diri sendiri, warga atau konsumen, tapi memang developer kita dari Syara Greenland terkhusus proyek kita di Puri Nirana Cigelam itu membangun fasilitas yang memang membuat warga kita itu sangat nyaman di sini. Yaitu ada 7 fasilitas yang dibangun. Tadi ada 2 yang saya baru tahu banget. Apa tadi yang terakhir? Yang 2 terakhir. Yang 2 terakhir perpustakaan itu apa? Perpustakaan beserta mini sport. Seperti itu. Ini keren banget. Terutama yang perpustakaan ini saya benar-benar amazing banget. Perpustakaan. Ini kenapa ada perpustakaan? Kalau masjid besar, mini sport center, kemudian jalan Rodan itu luar biasa besar, sekolah dan sebagainya, taman-taman di tiap sudut gitulah katakanlah. Ini perpustakaan Mas Erik, ini apa kabar? Ada apa di kenapa harus ada perpustakaan? Gimana ini? Pertama, ketika kita berbicara mengenai 3 pilar, apalagi lingkungan seperti itu, lingkungan itu tercipta oleh warga yang memang selalu belajar memperbaiki diri. Butuh ilmu itu. Ya? Butuh ilmu. Kan Rudi, ilmu itu ada di dalam buku. Seperti itu. Bisa didapat dalam buku gitu. Dan disiapin perpustakaan. Ada perpustakaan di Puri Nirana Cigelam dan tepatnya nanti dibangun itu di tahap 4. Masya Allah, dibangun di tahap 4. Punten, di dekat sekolah atau dekat bocorannya nih yang perpustakaan? Di dekat sekolah, betul. Sekolah ya. Sekolahnya udah terbangun, udah keren banget. Tahun ajaran baru ini, Insya Allah bisa. Ini keren banget. Oke lah Mas R, nuhun ya sudah berbagi ilmu-ilmu investasi, langsung studi di PNC. Ruko kita udah ngobrolin, unit kenaikannya udah jelas, fasilitas kenyamanan dan sebagainya, penunjang kenaikan nilai investasi sudah dibahas oleh Mas Erik. Ini keren banget, hatur nuhun Mas R. Saya boleh ya nanti datang sini lagi ya? Boleh. Kita bahas hal-hal yang penting-penting lagi, rahasia-rahasia atau yang belum di launching di Puri Nirana Cigelam karena nggak mau buka semua katanya. Oke lah kalau gitu. Hatur nuhun. Kita tutup dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Tetap saksikan video-video saya di channel ini, Rudy Miftah Farid. Buka juga video-video sebelumnya, ada yang dengan Ustadz Dandi Irawan ya. Sebelumnya kita juga udah banyak sekali lah tokoh-tokoh, termasuk hari ini dengan Mas Erik Chandra. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.